Teh mineral. Segernya. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA periode 17 hingga 23 Desember 2023 mendapati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas. Elektabilitas dari paslon nomor urut 2 itu mencapai 43,3% mengungguli dua paslon lainnya. Berikut urutan elektabilitas ketiga pasangan Capres dan Cawapres menurut LSI DNIJA. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 43,3%. Sementara itu posisi kedua diduduki oleh Anies Muhaimin dengan elektabilitas sebesar 25,3%. Dan posisi ketiga oleh Ganjar Mahfud dengan elektabilitas 22,9%. Sisanya sebesar 7,9% menyatakan belum memutuskan, rahasia, tidak tahu atau tidak menjawab. LSI DNIJA melihat bahwa elektabilitas Prabowo Gibran menanjak dan memungkinkan untuk menang satu putaran. Sementara itu, selisih tipis berkutat antara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Lebih lanjut, peneliti LSI Aji Alfarabi memaparkan 3 perkembangan elektabilitas para pasangan calon. Pasangan Prabowo Gibran stabil melampaui 40% mulai awal November hingga akhir Desember 2023. Pasangan Ganjar Mahfud cenderung menurun dan stabil di bawah 27%. Kemudian pasangan Anies Muhaimin stabil menanjak bahkan kini melampaui Ganjar Mahfud. Menurut Aji, ada 3 alasan elektabilitas Prabowo Gibran stabil menanjak, yaitu popularitas Prabowo tinggi, Gibran semakin populer dan disukai, serta adanya migrasi pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Sementara itu, terkait menurunnya elektabilitas Ganjar Mahfud, hal itu karena pemilih basis Jokowi yang hengkang dari kubu Ganjar Mahfud. Untuk elektabilitas Anies Muhaimin melampaui Ganjar Mahfud, karena paslon nomor urut 1 itu semakin tegas menjadi oposisi dan mengusung perubahan. LSI DNIJA melakukan survei tatap muka pada tanggal 17 hingga 23 Desember 2023 dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error survei ini sebesar 2,9%. Selain menggunakan kuesioner, survei ini juga memperkaya informasi menggunakan metode analisis media, wawancara mendalam, pertimbangan ahli dan diskusi kelompok terkumpul atau FGD.